Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua? Sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Masih dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan Don Brothers yang tertinggal lumayan jauh, di video kali ini kita akan langsung saja membahas 3 episode sekaligus dari Don Brothers, yaitu episode 6, 7, serta 8. Baiklah kalau begitu, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke videonya. Episode kali ini, episode yang difokuskan kepada Ranger Pink pria pertama, yaitu Kijino, aka Kiji Brothers. Di episode kali ini, yaitu episode 6, kita diberitahu sebuah fakta atau hal menarik mengenai poin bar yang ternyata dimiliki oleh para member Don Brothers kecuali Don Momotaro. Poin yang berbentuk seperti Kibidango. Dan bagi kalian yang belum tahu Kibidango merupakan makanan khas Jepang dari pangsit yang terbuat dari tepung atau tepung biji kibi. Kibidango juga di legenda cerita Momotaro merupakan sebuah makanan yang digunakan untuk merekrut para pengikutnya. Di Don Brothers, poin Kibidango mempunyai manfaat yang sangatlah banyak. Menurut Momoijin, bila poin tersebut telah terkumpul cukup banyak, para member Don Brothers kecuali Momoitaro bisa menggunakan poin tersebut sesuka hati mereka. Tapi ada konsekuensi yang akan mereka terima bila poin tersebut digunakan secara sembarangan. Dan di episode 6 ini, Kijino menggunakan poinnya yang sayangnya di episode ini, poin Kijino tidak diperlihatkan sebelum dia menggunakan poin tersebut. Kijino menggunakan poinnya yang membuat hidup dia ini berubah 180 derajat. Menjadi lebih beruntung, lebih kaya, lebih berguna sesuai apa yang dia inginkan. Tapi sayangnya ada efek samping yang harus diterima Kijino ketika keinginan dia ini terkabul. Salah satunya, sang kekasih Miho itu harus terkapar sakit karena suatu hal yang menimpa tubuhnya. Tapi A masih belum bisa menyimpulkan apakah Miho pingsan di sini merupakan efek samping akibat dari Kijino menggunakan poin tersebut atau ada hal lain yang belum terjelaskan. Tapi bila mana ini merupakan efek samping dari poin yang digunakan Kijino, sesuai dengan yang diungkapkan Momoijin, bila poin Kibidango digunakan secara sembarangan, itu akan membuat sang pengguna mendapatkan berbagai macam kesialan di dalam hidupnya. Ini merupakan hal yang memang sangatlah mengerikan. Sifat Kijino mendadak menjadi angkuh dan sombong, berubah pokoknya. Menurut AA ini merupakan salah satu efek samping dari penggunaan poin yang ia gunakan secara sembarangan. Sangat menakutkan sekali memang efek samping dari penggunaan poin Kibidango secara tidak tepat. Tapi untungnya semua ini tidak berkelanjutan sampai akhirnya Kijino sadar dan langsung berkeinginan untuk duel dengan Momoitaro demi mengetahui apakah dia ini bisa melampaui Momoitaro aka Don Momotaro atau tidak. Meskipun sayang sebelum tanding dimulai, Kijino sudah membayangkan bahwa dia memang tidak akan bisa melampaui Momoitaro. Selain itu juga di episode 6 ini, Kijino sudah mengetahui identitas Momotaro sebagai Don Momotaro. Dan tentunya scene yang paling Al suka yaitu ada di bagian ending episode 6 ini. Sebuah adegan yang sangatlah romantis, terkhusus adegan si Miho ini yang menyampaikan kalimat-kalimat yang bikin para penonton baper. Miho memang wanita yang sangatlah perfect, sempurna, dijadikan sebagai seorang istri bagi Kijino. Udah cantik, pengertian, menerima suami apa adanya, terbaiklah.
Sementara itu di sisi lain, Momoitaro merasa dirinya sampai sekarang sama sekali belum bisa membuat wanita yang ia temui itu tersenyum karena tingkah laku dia. Padahal kalau A pikir-pikir, ada satu orang wanita yang bisa tersenyum karena tingkah laku Momoitaro, yaitu adalah Haruka. Karena selama ini Momoitaro dan Haruka memang selalu bersama-sama. Tidak mungkin hal yang dilakukan Momoitaro tidak membuat Haruka tersenyum. Pasti ada satu hal yang membuat Haruka ini tersenyum karena tingkah laku Momoitaro. Atau mungkin Sononi, wanita pertama yang akan tersenyum karena tingkah laku Momoitaro. Karena Sononi juga sangatlah tertarik dengan Momoitaro. Kita lihat saja. Sementara itu Hitotsuki di episode 6 ini yang dihadapi Don Brothers, ada Dobutsuki yang mengambil motif dari Super Sentai Dobut Sentai Zyuohger. Tidak hanya itu, Don Momotaro juga berubah menjadi Don Momotaro Zyuohger Alter. Bentuknya memang sangatlah absurd ya. Kita bisa melihat kedua Noto di episode 6 ini sudah mulai turun beraksi, mempelajari setiap emosi dan tingkah laku manusia. Dan yang paling unik, para Noto ini mempunyai kemampuan untuk melihat Hitotsuki yang akan lahir dari seseorang manusia lewat sentuhan sebuah tiupan. Cara yang sangatlah unik. Jadi itulah penjelasan singkat dari episode 6 Don Brothers. Episode yang berfokus pada Kijino yang mencoba keberuntungannya lewat poin Kibidango yang ia gunakan, meskipun sayangnya semua ini tidak berjalan dengan baik. Menurut kalian bagaimana dengan episode kali ini? Komen saja di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu kita lanjut saja ke pembahasan episode selanjutnya. Episode 7 Don Brothers. Menurut A, episode ini lumayan sangatlah menghibur dengan alur cerita yang sangatlah simpel sekali. Cerita dan setting episode kali ini bertempat di sekolah Haruka. Secara cerita memang tidaklah spesial karena di episode 7 ini kita hanya difokuskan pada Haruka yang sedang belajar dengan guru-guru sementara yang dimana guru-guru tersebut adalah rekan seperjuangan Haruka, yaitu ada Saruhara serta Momoitaro. Sangat unik sekali karena biasanya di filler cerita bertema sekolahan di Super Sentai sebelumnya, para member Sentai tersebut akan menjadi siswa serta siswi. Tapi di sini berbeda, hanya Harukalah yang menjadi seorang murid. Sisanya yaitu Saruhara serta Momoitaro yang menjadi seorang guru. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena secara kehidupan asli di Don Brothers, Momoitaro serta Saruhara sudahlah dewasa, berbeda dengan Haruka yang masih anak sekolahan. Kita bisa melihat keunikan dalam mengajar yang dilakukan Saruhara serta Momoitaro. Mulai dari Saruhara yang mengajarkan imajinasi miliknya kepada muridnya, dan semua itu bekerja kepada murid-muridnya. Serta Momoitaro yang bukanlah memberi pelajaran, tapi di sini malah Momoitaro mengadakan ajang duel siapa yang paling jago dengan murid di kelas Haruka ini. Tak lupa kita diperlihatkan untuk kedua kalinya Momoitaro ditantang oleh member Don Brothers lainnya yang di sini adalah Saruhara. Meskipun kita sudah tahu bahwa Saruhara tidak bisa melampaui Momoitaro. Hampir selama 15 menit lamanya di episode 7 ini diisi oleh dialog dan juga komedi. Dan beruntungnya semua dikemas dengan sangat baik. Hingga A menyaksikan episode kali ini tidak merasa ngantuk, justru malah terhibur. Dan untuk sisanya tentunya diisi oleh pertarungan antara Don Brothers melawan Hitotsuki Chikyuki, yang dimana Hitotsuki ini mengambil Super Sentai dari Chikyu Sentai 5 Man. Tema sekolah serta guru yang diusung di episode 7 ini merupakan sebuah referensi dari 5 Man itu sendiri, yang dimana sama-sama Super Sentai yang bertemakan sekolah atau guru. Sonoi akhirnya turun tangan kembali menghadapi para Don Brothers serta Chikyuki yang sedang mengacau di tempat tersebut. Ada adegan pertarungan mecha antara Don Zenkai-O versus Chikyuki di episode 7 ini. Sekali lagi, episode 7 ini tidak ada sesuatu yang spesial, namun untungnya episode kali ini bisa membuat kita sangatlah terhibur dengan cerita dan komedi yang dikemas dengan sangatlah baik.
Bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Apakah seru, terhibur, atau biasa saja? Komen di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu kita langsung saja lanjutkan ke pembahasan episode selanjutnya. Episode 8 merupakan episode yang sangatlah menarik secara alur serta konflik yang disajikan. Tentunya ada banyak fokus cerita yang terjadi di episode 8 ini. Kita mulai dari cerita Momoitaro serta Sonoi yang secara real life mereka berdua secara tidak sengaja bertemu. Di adegan ini Sonoi membantu Momoitaro melawan para penjahat yang ingin memalak uang Momoitaro. Dan bagi yang belum tahu, para penjahat ini merupakan suite aktor dari Don Brothers. Mulai dari sinilah interaksi dan alur cerita mereka berdua ini itu mulai terjalin satu sama lain. Di lain kesempatan juga mereka berdua secara bersama-sama menyelamatkan warga yang terjebak di dalam sebuah gedung yang terbakar. Melihat aksi Momoitaro serta Sonoi di sini memang sangatlah keren sekali. Lagi-lagi aksi menyelamatkan warga biasa diperlihatkan kembali di episode 8 ini. Salut dengan Toshiki Inoue. Kita bisa simpulkan juga trio Noto terlebih Sonoi memang sangatlah mencintai sosok manusia. Berpikiran bahwa Sonoi serta Momoitaro akan memiliki interaksi atau hubungan yang tidak biasa ke depannya. Interaksi mereka berdua ini mengingatkan kembali kepada Takumi serta Kiba di Kamen Rider Faiz. Series Faiz itu ditulis oleh Toshiki Inoue, jadi kemungkinan besar ya tidak aneh juga formula seperti ini akan diterapkan kembali di Don Brothers. Seperti contohnya formula hubungan MC dengan antihero, yang di sini adalah Momoitaro serta Sonoi. Kita lihat akan seperti apa interaksi serta alur yang terjadi antara mereka berdua ini. Fokus lainnya di episode 8 ini yaitu Kijino serta Inuzuka. Sebelum mereka berdua saling bertemu, Inuzuka sebelumnya telah bertemu dengan Sononi. Percakapan antara mereka berdua di adegan ini memang sangatlah menarik. Seorang pria yang sudah paham tentang cinta bertemu dengan wanita yang tidak paham mengenai cinta. Sebuah jalinan yang akan sangat menarik bila ini diteruskan ke depannya. Apakah Sononi akan tertarik dengan Inuzuka? Tentunya yang paling menarik dan mencuri perhatian di episode 8 ini yaitu Miho serta Natsumi. Secara kebetulan Inuzuka serta Kijino ini bertemu dan mulai dari sinilah mereka saling berbagi cerita mengenai kekasihnya sendiri. Kijino menceritakan Miho sedangkan Inuzuka menceritakan Natsumi. Tentu kita sebagai penonton tahu bahwa Natsumi secara wajah atau keseluruhan mirip dengan Miho. Tapi di sini Kijino serta Inuzuka memang tidak mengetahui wujud atau wajah dari kekasih mereka ini satu sama lain. Ada kesempatan untuk memberitahu sosok dari Miho kepada Inuzuka, itu pun tidak terjadi. Ini menurut memang tipikal adegan-adegan FTV ya. Adegan masa lalu dari mereka berdua bersama kekasih mereka itu dikemas hampir sama dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Seakan-akan mereka berdua ini, Miho serta Natsumi, memanglah satu orang yang sama. Yang masih menjadi misteri sampai sekarang, apakah Miho dan Natsumi merupakan satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Miho ternyata di episode kali ini menjadi korban Sandra dari Manshinki, salah satu Hitotsuki yang mengambil tema Super Sentai dari Machine Sentai Kira Major. Sudah pasti di mana sang kekasih pujaan hati sedang dalam bahaya, sang kekasih pria yang di sini adalah Kijino langsung marah, murka, marah besar pokoknya. Kita bisa melihat di sini Kijino sangatlah marah sekali terhadap Manshinki sampai-sampai ada suatu momen ketika Manshinki ini ingin dikalahkan oleh Don Momotaro. Kiji Brother dengan sengaja menangkis jurus Don Momotaro yang diarahkan kepada Manshinki hingga akhirnya membuat Manshinki secara cepat dilenyapkan langsung oleh Sonoi. Sebegitu besarnya rasa dendam Kijino terhadap orang atau pelaku yang telah melukai Miho. Terlebih di ending episode 8 ini kita bisa melihat sisi kelam atau sisi gelap Kijino yang menganggap semua orang yang ingin mengganggu Miho akan dilawan atau dihabisi tanpa ampun, siapapun itu.
Ternyata seorang pria yang dianggap biasa saja memiliki sifat dan emosi yang tidak biasa. Apakah sifat Kijino seperti ini semua terjadi karena efek samping dari Kibidango yang digunakan Kijino di episode 6? Terlebih A juga bisa membayangkan kalau memang benar Miho dan Natsumi adalah satu orang yang sama. Hal atau aksi apa yang dilakukan Kijino bila memang benar Miho serta Natsumi merupakan satu orang yang sama? Apakah dua ranger CGI ini akan saling adu jotos? Kita lihat saja nanti. Don Momotaro akhirnya melakukan avatar change setelah terakhir dia melakukan avatar change di episode pertama. Di sini Don Momotaro melakukan avatar change ke bentuk Lupin Red, Tokyo Ichigo, Patrolin Ichigo, serta Ju-Oh Red. Tak lupa juga alter change Don Momotaro Ryusoulger Alter diperlihatkan di episode 8 ini. Dan bentuknya sangatlah keren menurut A, layaknya seperti seorang kesatria. Itulah episode 8 dari Don Brothers. Episode yang membuat kita semakin sadar bahwa Kijino, sang Ranger Pink yang diremehkan oleh semua orang, ternyata mempunyai sisi gelapnya sendiri yang diperlihatkan di ending episode 8 ini. Tentu kita sangat menunggu cerita episode lainnya yang berfokus pada Kijino. Perkembangan karakter apa yang akan diciptakan oleh Toshiki Inoue terhadap Kijino ini? Menurut kalian bagaimana mengenai episode 8 ini? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton pembahasan di video kali ini. Semoga saja di akhir bulan Mei ini A bisa menyusul pembahasan Don Brothers sehingga kita bisa kembali membahas episode Don Brothers terbaru setiap minggunya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang A terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika A membahas video kali ini ya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu A pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.